Menu, kemudian pilih Search Stock, lalu klik Signal Search. Anda juga dapat mengakses menu ini dengan mengetik kode 0112 pada kotak pencarian menu. Silakan membuka menu Signal Search dengan mengklik Search Stock di bagian atas, lalu pilih 0112 Signal Search. Pilih target pencarian yang Anda inginkan. Pilih Composite jika Anda ingin melihat kumpulan seluruh saham yang diperdagangkan. Pilih Mining untuk mengetahui saham dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Pilih LQ45 sebagai bahan acuan dalam memfilter saham yang ingin dipantau. Untuk mengaktifkan pencarian sinyal indikator secara satu persatu, klik tombol On, Off pada masing-masing indikator. Tersedia juga tombol All On dan All Off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua pencarian sinyal indikator secara bersamaan. Klik Setting untuk membuat pengaturan terhadap jumlah lot, harga, dan volume untuk hasil pencarian sinyal yang lebih spesifik. Setelah selesai, klik Start. Hasil pencarian sinyal akan muncul secara real-time. Deskripsi atas sinyal-sinyal yang muncul tertera pada kolom Division. Adapun pembagian jenis sinyal adalah Enter, yang berarti timbul sinyal pada indikator untuk pertama kalinya. Re-enter, yaitu sinyal pada indikator timbul kembali. Leave, tidak timbul lagi sinyal pada indikator. Kolom Time menginformasikan waktu ketika sinyal timbul. Kolom Signal menampilkan jenis sinyal indikator yang sedang dipakai. Kolom Code menunjukkan kode saham. Kolom Last memuat harga terakhir saham. Kolom Change menampilkan perubahan harga saham dalam rupiah dan persentase. Terakhir, kolom Volume yang menunjukkan volume transaksi yang done atau telah selesai ketika sinyal timbul. Sebagai contoh, dilakukan pengaturan sinyal search hanya pada jenis sinyal Breakthrough Upward to 5 MA. Hal ini berarti bahwa sistem HOTS akan mencari saham-saham yang mengalami kenaikan dan menembus 5 MA atau Moving Average 5 hari. Dalam technical analysis, hal ini digunakan sebagai indikasi tren bullish pada suatu harga saham. Pada menu Signal Search, terdapat pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses filtering saham. Exclusion, pengguna dapat mengecualikan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara menginput jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dikecualikan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Range dibagi menjadi dua, price dan volume. Pada price, pengguna dapat menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Menu ini sangat berguna karena harga saham yang berada di kisaran harga kurang dari Rp500 akan cenderung memberikan sinyal indikator yang terlalu sering dan cenderung kurang valid. Pada volume, pengguna dapat menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham yang memiliki likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuatif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam pencarian saham dengan menggunakan fungsi Menu Buy Order berfungsi untuk mengirimkan order beli saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, klik pada Order,
Kemudian, pilih 0801 Buy Order. Pertama-tama, masukkan ID, kemudian masukkan PIN. Ketik kode saham yang ingin dibeli pada kotak code, harga beli saham pada kotak price, dan jumlah volume dalam lot yang ingin dibeli pada kotak volume. Kemudian, klik tombol send untuk mengirimkan order yang diinginkan. Tombol reset digunakan untuk mengatur ulang order yang sudah diinput. Notifikasi berupa konfirmasi pengiriman order beli saham akan keluar setelah tombol send ditekan. Pada kotak nomor 1, margin ratio menunjukkan rasio margin atau yang disebut juga rasio hutang. Dengan mencentang pilihan Prevent Same Order, akan mencegah dikirimnya order dengan harga dan jumlah volume yang sama. Kolom total menunjukkan perolehan nilai total transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan kolom unit menunjukkan satuan jumlah volume dan kolom type menunjukkan waktu transaksi. Kotak nomor 2 menginformasikan posisi saham apabila nasabah telah memasukkan kode saham pada kolom code. Kemudian, kotak nomor 3 menginformasikan posisi balance nasabah. Remain Trading Limit menerangkan batas jumlah pinjaman yang bisa dipakai untuk membeli saham. Code menginformasikan kode saham yang akan dibeli. Price menginformasikan harga saham yang diinginkan. Cash by share menginformasikan jumlah saham dalam satuan lembar yang dapat dibeli dengan uang cash. Cash by lot menginformasikan jumlah saham dalam satuan lot yang dapat dibeli dengan uang cash. Credit by share menginformasikan jumlah saham dalam satuan lembar yang dapat dibeli dengan dana pinjaman. Sedangkan credit by lot menginformasikan jumlah saham dalam satuan lot yang dapat dibeli dengan dana pinjaman pada saat melakukan order. Pada pilihan order list akan diinformasikan daftar order yang sudah dikirim. Di antaranya seperti time yang menunjukkan waktu pemasangan order, order number yang menginformasikan nomor order yang diperoleh dari JATS atas pemasangan order, code yang menunjukkan kode saham yang telah diorder, comment yang menginformasikan pemasangan order beli atau jual, dan kolom type yang menunjukkan satuan hari transaksi. Pada kolom market akan diinformasikan sesi pasar. Kolom price akan menunjukkan harga saham yang telah diorder. Kolom quantity akan menginformasikan jumlah saham yang diinput. Kolom done price akan menginformasikan harga match. Kolom done quantity akan menginformasikan jumlah saham yang match. Dan kolom rest quantity akan menginformasikan sisa jumlah saham yang belum match apabila suatu order baru match sebagian. Pada kolom status akan diinformasikan status order yang telah dikirim, seperti open, done, partial, sending, reject, withdrawn, atau amended. Lalu, kolom input user akan menginformasikan user ID pengguna yang mengirimkan order. Menu Sell Order berfungsi untuk mengirimkan order jual saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Untuk membuka menu ini, klik pada Order, kemudian pilih 0802 Sell Order. Langkah pertama, masukkan ID, kemudian PIN. Ketik kode saham pada kotak code, harga saham pada kotak price, jumlah volume dalam lot pada kotak volume, lalu klik tombol send untuk mengirimkan order yang diinginkan. Apabila order yang akan dikirim salah, gunakan reset untuk mengatur ulang order yang sudah diinput. Notifikasi berupa konfirmasi pengiriman order jual saham akan keluar setelah tombol send ditekan. Pilihan stock balance menginformasikan saham-saham yang dimiliki. Beberapa informasi yang ada diantaranya adalah code yang menunjukkan kode saham yang telah dimiliki oleh nasabah, company yang menunjukkan nama perusahaan, average yang menginformasikan harga perolehan saham rata-rata yang telah dimiliki, last menginformasikan harga perdagangan saham terakhir, lot menunjukkan jumlah saham yang telah dimiliki dalam satuan lot, share yang menunjukkan jumlah saham yang telah dimiliki dalam satuan lembar, value yang menginformasikan nilai pasar saham yang diperoleh dari harga terakhir dikalikan jumlah saham dalam satuan lembar, dan offer menginformasikan jumlah saham yang telah dipasang di order jual dalam satuan lot. Menu Order List berfungsi untuk memeriksa, mengubah, atau membatalkan order yang sudah dikirim atau telah terpasang di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, klik Order, kemudian pilih 0805 Order List. Bagian bernomor 1 dapat digunakan untuk menyortir jenis saham yang ingin dilihat. Caranya dengan menghilangkan centang dan memasukkan kode saham yang ingin dilihat. Bagian nomor 2 digunakan untuk menyortir order yang sudah dipasang berdasarkan jenis pasarnya, seperti regular, negotiation, atau cash. Nasabah dapat menyortir dengan mengklik jenis pasar saham yang ingin dilihat. Pada bagian bernomor 3, date digunakan untuk menyortir order berdasarkan tanggal yang diinginkan. Buy atau sell digunakan untuk menyortir jenis order yang telah terpasang dengan pilihan all untuk memilih semua jenis order, buy untuk melihat order beli saja, atau sell untuk melihat order jual saja. Bagian nomor 4 digunakan untuk menyortir pasangan order berdasarkan status ordernya. Pada bagian bernomor 5, nasabah dapat melihat order yang sudah terpasang dengan informasi seperti time, order number, code, type, market, price, quantity, done price, done quantity, rest quantity, status, input user, dan media. Bagian bernomor 6 akan menginformasikan posisi antrian penawaran beli atau bid dan penawaran jual atau offer saham. Nasabah juga dapat melihat harga saham terakhir dan informasi nomor antrian order yang terpasang. Pada kolom bernomor 7, nasabah dapat melihat nomor antrian order sebelumnya. Untuk mengganti atau mengubah order, dapat dilakukan dengan cara mengklik huruf A yang sejajar dengan order yang telah terpasang. Akan muncul notifikasi untuk mengubah order. Isi halaman notifikasi yang muncul dengan nomor ID dan PIN terlebih dahulu. Kemudian, isi kolom price dan volume dengan jumlah baru yang diinginkan. Lalu, klik send untuk mengirim pasangan order. Untuk membatalkan order, dapat dilakukan dengan cara mengklik huruf W
yang sejajar dengan order yang telah terpasang. Kemudian, akan muncul notifikasi pop-up untuk membatalkan order. Untuk memeriksa apakah order sudah diganti atau sudah dibatalkan, dapat dilakukan dengan memeriksa status order. Status amended menunjukkan order telah berhasil dirubah, sedangkan status withdrawn menunjukkan order telah berhasil dibatalkan. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam menggunakan fungsi order by, sell, menu order booking adalah menu yang tersedia bagi nasabah yang ingin menginput order beli ataupun order jual untuk dikirimkan pada hari perdagangan bursa berikutnya. Menu order booking dapat diakses dengan mengklik menu, lalu order, dan pilih 0815 order booking. Menu order booking juga dapat dicari dengan menginput nomor 0815 pada kotak search di sebelah kiri atas. Pengaturan order booking by terdapat pada tab By Order. Pertama, masukkan nomor ID dan PIN. Kemudian, klik Load. Masukkan kode saham yang akan diinput pada kotak code, harga saham yang akan diinput pada kotak price, lalu jumlah lot saham yang diinginkan pada kotak volume. Kotak market tidak perlu dirubah. Klik Send untuk mengirim order. Tombol Reset dipakai untuk menginput ulang order. Tombol Max Buy dipakai untuk menunjukkan angka pembelian maksimum dengan semua total cash atau jumlah uang cash yang dimiliki, serta total kredit atau jumlah uang cash plus fasilitas dana talangan yang tersedia. Kolom Balance akan menampilkan cash on T+, yaitu jumlah cash untuk hari ke depan, Remain Trading Limit, yaitu fasilitas dana talangan yang tersedia, Code, yang berarti kode saham yang sudah diinput, Price, yang menunjukkan harga pembelian saham yang sudah dimasukkan, Cash by Share dan Lot, memperlihatkan pembelian saham dengan uang cash dalam satuan lembar dan lot. Sedangkan Credit by Share dan Lot memperlihatkan pembelian saham dengan uang cash dan fasilitas hutang. Selanjutnya, kita akan beralih pada langkah penggunaan order booking cell. Klik pada tab Sell Order. Prosedur untuk memasukkan order booking cell sama seperti ketika memasukkan order booking buy. Kolom Stock Balance akan menampilkan semua jenis saham yang dimiliki oleh nasabah. Klik Load. Kolom Average Price menunjukkan harga perolehan rata-rata. Last Price menunjukkan harga saham terakhir di pasar. Lot menunjukkan jumlah lot saham yang dimiliki. Share menunjukkan jumlah lembar saham yang dimiliki, sedangkan Value menunjukkan nilai rupiah saham yang dimiliki, dan Offer menunjukkan jumlah lot saham yang sudah dipasang dalam order booking cell. Untuk membatalkan order booking yang sudah dikirim, klik pada tab Withdraw Order. Selanjutnya, masukkan ID number, lalu PIN. Kemudian, klik Load. Pilih salah satu order saham yang akan dibatalkan. Kemudian, klik Send. Reset dipakai untuk mengatur ulang order yang sudah diinput.
Kolom order booking list akan menampilkan order booking saham yang sudah dikirim. Klik load. Booking number adalah nomor pengiriman order booking. Comment adalah jenis order yang dikirim antara beli atau jual. Market board adalah jenis pasar dari order booking. Code adalah kode saham. Price adalah harga order. Quantity adalah jumlah lot yang diinput. Dan booking date adalah tanggal dilakukannya order booking. Untuk memeriksa status order booking yang sudah dikirim, dapat dilakukan dengan cara membuka menu Order Booking Result pada hari perdagangan bursa berikutnya. Untuk mengakses Order Booking Result, klik menu, pilih order, lalu klik Automatic dan Order Booking. Pilih nomor 0816 Order Booking Result. Menu Order Booking Result juga dapat dicari dengan mengetik nomor 0816 di kotak search. Masukkan ID number, kemudian pilih date. Pada kolom type terdapat 3 jenis order. Pertama, all, yang menunjukkan semua jenis order termasuk buy, sell, dan withdraw. Kedua, normal, yang menunjukkan hanya jenis order buy dan sell. Ketiga, withdraw, yang menunjukkan hanya jenis order yang dibatalkan. Klik load. Kolom booking time menunjukkan waktu dilakukannya order booking. Pada kolom withdraw terdapat 2 jenis keterangan, yaitu normal yang berarti order booking tetap dijalankan dan withdraw yang berarti order booking sudah dibatalkan oleh pengguna. Kolom result akan menunjukkan 2 jenis status, yaitu standing, di mana order booking sudah dalam proses pengiriman ke Bursa Efek Indonesia, dan error, yang berarti order booking gagal dikirimkan ke Bursa Efek Indonesia. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam melakukan transaksi. Menu 0809 Financial History menyediakan data historis settlement atas perputaran aset, baik dana maupun saham yang ada di rekening nasabah. Contohnya meliputi data historis berupa settlement pembelian, settlement penjualan, penyetoran dana, penarikan dana, dividen, penalti, dan lain-lain. Untuk membuka menu Financial History, klik menu Account, lalu pilih 0809 Financial History. Pertama-tama, tulis ID number, lalu masukkan PIN. Pilih tanggal awal pada kotak From, dan tanggal akhir pada kotak To. Lalu, klik Load. Klik More untuk menampilkan data secara keseluruhan apabila data yang tersedia melebihi 1 halaman layar. Klik More berulang kali sampai berwarna abu-abu untuk menampilkan seluruh data financial history. Data financial history yang diinginkan akan ditampilkan pada tabel di bagian bawah. Untuk membuka menu Fund Transfer Instruction and Withdraw, klik menu Account, lalu pilih 0811 Fund Transfer Instruction and Withdraw. Menu ini berfungsi untuk mengirimkan permintaan penarikan dana dari portfolio dan dikirimkan paling lambat 1 hari sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening tabungan bank milik nasabah. Pertama-tama, masukkan PIN, lalu klik Load. Untuk menginput permintaan penarikan dana, klik submenu Apply Fund Transfer. Available Cash T1 atau T2 menunjukkan dana yang tersedia. Kotak Bank Information menunjukkan rekening tujuan transfer. Tentukan tanggal penarikan dana pada kotak Transfer Date T1 atau T2. Masukkan nilai penarikan dana pada kotak Amount Not Including Fee.
Terdapat beberapa hal penting yang perlu nasabah ketahui ketika mengisi nilai penarikan dana. Pertama, permintaan penarikan dana yang dikirim harus sesuai dengan nilai cash yang tersedia di portfolio dalam T+1 dan T+2. Terdapat selisih Rp100.000 pada ketersediaan dana di portfolio terhadap ketersediaan dana yang dapat ditarik. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya biaya dormant account. Ketiga, permintaan penarikan seluruh dana yang tersedia di portfolio hanya dapat dilakukan dengan mengisi formulir penarikan dana yang dapat diperoleh dengan cara menghubungi customer service atau melalui kantor cabang terdekat. Keempat, permintaan penarikan dana akan ditolak apabila nilainya melebihi ketersediaan dana dalam T+1, T+2, atau posisi cash settlement minus karena memakai dana talangan. Kelima, portfolio harus tetap berada dalam posisi positif atau tidak ada hutang sampai dengan permintaan penarikan dana dijalankan. Mekanisme pengiriman dana tergantung dari besaran nilai penarikan dana, di mana pertama, dana dengan nilai Rp100 juta atau kurang menggunakan mekanisme clearing. Kedua, dana lebih dari Rp100 juta dapat ditransfer dengan mekanisme RTGS apabila mencentang kotak via RTGS. Ketiga, dana lebih dari Rp500 juta secara otomatis menggunakan mekanisme RTGS. Keempat, kotak transfer fee menunjukkan biaya transfer dana yang berlaku. Lalu, klik Send. Pilih submenu Fund Transfer List untuk melihat daftar instruksi yang telah diinput. Untuk melakukan pembatalan instruksi, pilih submenu Cancel Fund Transfer. Klik 2 kali pada penarikan dana yang dibatalkan, kemudian klik Send. Hasil pembatalan akan terlihat pada submenu Fund Transfer List, ditandai dengan keterangan Cancel pada baris Type. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam mengakses data historis finansial terkait saham dengan menggunakan fungsi Financial History, serta melakukan perintah penarikan dana dengan menggunakan fungsi emiten-emiten yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu Corporate News, klik Information dan pilih Corporate News. Terdapat beberapa pilihan submenu. Pilihan 0932, Inquiry of Corporate News, digunakan apabila Anda ingin mengetahui keseluruhan aksi korporasi emiten berdasarkan periode yang bisa disesuaikan. Submenu 0930 IPO menampilkan data-data perusahaan yang akan menjalankan proses IPO lengkap dengan data pendukung seperti tanggal-tanggal penting, harga, dan underwriter. Submenu 0931 RUPS memperlihatkan jadwal RUPS meliputi tanggal RUPS, recording date, tempat, dan waktu pelaksanaan RUPS. Submenu 0933 Right Issue memperlihatkan daftar emiten yang akan menjalankan proses right issue. Submenu ini dilengkapi dengan tanggal COM atau Ex-date, ratio, harga, dan tanggal perdagangan. Submenu 0934 Warrant memuat data warrant yang diterbitkan oleh emiten meliputi masa transaksi, harga tebus, dan tanggal jatuh tempo. Submenu 0935 Stock Split memuat daftar emiten-emiten yang akan melakukan proses stock split. Data yang ditampilkan antara lain data COM atau Ex-date, ratio stock split, recording, dan splitting date emiten tersebut. Pilih submenu 0936 Reverse Stock untuk menampilkan daftar emiten yang melakukan reverse stock dan lengkapi dengan data COM atau Ex-date, ratio reverse stock, recording, dan splitting date. Klik submenu 0937 Cash Dividend untuk membuat daftar dan jadwal dividen tunai, atau klik submenu 0938 Share Dividend untuk membuat daftar dan jadwal dividen saham
yang akan dibagikan oleh emiten. Kedua submenu ini dilengkapi dengan nilai dividen, come atau ex-date, recording date, dan tanggal pembayaran. Klik submenu 0939 bonus untuk melihat menu yang memuat daftar emiten yang melakukan pembagian bonus saham. Di sini terdapat data come atau ex-date, ratio bonus, recording, dan payment date. Yang terakhir adalah menu 0940 tender offer, yang artinya penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Pada menu ini, terdapat daftar emiten yang melakukan tender offer dilengkapi dengan harga, jumlah saham, dan tanggal tender offer. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam mendapatkan informasi terkait aksi korporasi para emiten dengan menggunakan pola grafik yang umum digunakan dalam analisa teknikal. Untuk membuka menu pattern search, klik menu, kemudian pilih search stock. Klik pada 0114 pattern search. Di dalam menu ini, tersedia 24 basic pattern, yaitu pertama, continuance of rise. Kedua, double bottoms formation. Ketiga, rise after adjustment. Keempat, decline after rising. Kelima, re-increase after adjustment. Keenam, rise after sideways drifting. Ketujuh, attempt sharp rally. Kedelapan, V-bottom formation. Kesembilan, head and shoulders bottom. Kesepuluh, Twin Peaks bottom. Ke-11, ascending triangle. 12, square flag rise. Ke-13, rectangle rise. Ke-14, re-increase after sideways drifting. Ke-15, continuance of fall. Ke-16, double top. Ke-17, V-top formation. Ke-18, fail sharp rally. Ke-19, decline after sideways drifting. Ke-20, head and shoulders top. Ke-21, twin peaks top. Ke-22, descending triangle. Ke-23, extended triangle. Dan ke-24, rectangle fall. Untuk melakukan pencarian chart pattern yang diinginkan, klik 2 kali pada jenis chart pattern yang tersedia di layar. Hasil pencarian akan muncul dalam layar result. Di dalam menu ini, tersedia pilihan user pattern untuk Anda menggambar sendiri pattern yang ingin Anda cari. Caranya, dengan menggambar pattern di layar gambar, dengan menggunakan mouse lalu menekan tombol Shift untuk menyimpan pattern yang sudah digambar. Pattern akan tersimpan dalam menu user pattern. Pada fitur pattern search, Anda dapat mentargetkan pencarian pattern berdasarkan sektor. Sebagai contoh, pilih mining untuk mentargetkan pencarian pattern hanya pada perusahaan di sektor mining atau pertambangan. Pengguna dapat menentukan siklus pengamatan grafik berdasarkan hari, bulan, atau menit. Pada menu pattern search, terdapat pengaturan yang memungkinkan Anda untuk melakukan proses filtering saham. Exclusion digunakan agar Anda dapat menambahkan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara menginput jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dimasukkan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Price range digunakan agar Anda dapat menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Volume range digunakan agar Anda dapat menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham dengan likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuatif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga video tutorial ini dapat membantu Anda dalam pencarian saham dengan menggunakan fungsi pattern search. Menu ini dapat dibuka dengan cara mengklik Search Stock, kemudian pilih Candle Search. Anda
dapat memilih berbagai macam pola candle yang tersedia untuk mencari saham-saham yang cocok dengan pola yang dipilih. Antara lain, pertama, Hanging Man. Kedua, Shooting Star. Ketiga, Bullish Belt Hold. Keempat, Bearish Belt Hold. Kelima, Long White Body. Keenam, Long Black Body. Ketujuh, Doji. Kedelapan, Bullish Harami. Kesembilan, Bearish Harami. Kesepuluh, Bullish Engulfing. Kesebelas, Bearish Engulfing. Ke-12, Bullish Counter Attack Line. Ke-13, Bearish Counter Attack Line. Ke-14, Piercing Line. Ke-15, Dark Cloud Cover. Ke-16, Morning Star. Ke-17, Evening Star. Ke-18, Morning Doji Star Bullish. Ke-19, 3 Inside Up. Ke-20, 3 Inside Down. Ke-21, 3 Outside Up. Ke-22, 3 Outside Down. Ke-23, The White Soldiers. Dan ke-24, The Black Cross. Nama dari pola candle akan tampil apabila Anda sorot satu persatu. Anda juga dapat menentukan target indeks. Contohnya, IHSG, Agri, atau Mining yang menjadi patokan pola candle tertentu. Kemudian, Anda juga dapat menentukan time frame atau rentang waktu yang diinginkan. Per hari, per minggu, per bulan, atau per menit. Anda juga dapat membuat pola yang terdiri dari satu atau lebih candlestick. Langkah untuk membuat pola candlestick adalah: pertama, beri tanda checklist pada salah satu atau lebih kotak candlestick seperti contoh di atas. Kedua, tentukan pola seperti apa yang akan Anda buat. Ketiga, klik Save. Keempat, tentukan nama pola candlestick yang sudah dibuat. Lalu, klik OK. Pola chart yang sudah dibuat akan muncul pada bagian Tab User di bagian Candle Pattern. Pada menu Candle Search, terdapat pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses filtering saham. Exclusion digunakan untuk mengecualikan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara menginput jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dikecualikan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Price range digunakan untuk menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Volume range digunakan untuk menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham dengan likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuatif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga video tutorial ini dapat membantu Anda. Fungsi untuk mengatur fitur alarm yang akan mengeluarkan bunyi beep dan sinyal yang berkedip pada bagian signal di dalam ticker toolbar. Untuk membuka menu ini, klik Code, lalu pilih 8253 Power Alarm. Klik tombol Setup untuk mulai mengatur alarm. Jenis alarm pada menu ini dibagi menjadi 3. Pertama, Buy Alarm. Kedua, Sell Alarm. Dan ketiga, Gain atau Loss Alarm. Ada 8 parameter untuk pengaturan buy dan sell alarm. Pertama, Price, di mana alarm akan merujuk pada pergerakan harga saham. Kedua, Change, yang merujuk pada perubahan nilai dari harga saham. Ketiga, Change Percentage, yang merujuk pada persentase perubahan nilai dari harga saham. Keempat, Volume, yang merujuk pada jumlah volume transaksi yang sudah done. Kelima, Hit Upper Limit, yaitu ketika harga saham menyentuh batas auto rejection atas. Keenam, Hit Lower Limit, yaitu ketika harga saham menyentuh batas auto rejection bawah. Ketujuh, Off Upper Limit, yaitu alarm akan berbunyi dan kotak signal akan berkedip jika harga saham meninggalkan limit batas auto rejection atas.
Kedelapan, off lower limit, yaitu alarm akan berbunyi dan kotak signal akan berkedip jika harga saham meninggalkan batas auto rejection bawah. Lalu, ada 6 parameter pada pengaturan gain atau loss alarm. Pertama, quantity of holding, yaitu jumlah saham yang dimiliki. Kedua, average price, yaitu harga rata-rata perolehan saham. Ketiga, total amount, yaitu nilai saham yang dimiliki berdasarkan harga terakhir di Bursa Efek Indonesia. Keempat, gain loss, yaitu selisih keuntungan atau kerugian potensial antara harga saham terakhir dikurangi dengan harga rata-rata perolehan saham. Kelima, gain target, yaitu nilai persentase keuntungan yang digunakan sebagai patokan alarm. Dan keenam, loss limit, yaitu nilai persentase kerugian yang digunakan sebagai patokan alarm. Bagian receive alarm berfungsi untuk mengatur bentuk alarm yang dikeluarkan. Jika mencentang play sound, maka HOTS akan mengeluarkan bunyi ketika parameter alarm terpenuhi. Bunyi alarm dapat diubah sesuai keinginan, asalkan format file suara yang digunakan adalah WAV. Jika mencentang flickering, maka kotak signal di bagian ticker toolbar akan berkedip ketika parameter alarm terpenuhi. Contoh pemakaian Power by Alarm. Pertama, masukkan kode saham yang diinginkan di kotak code. Kemudian, masukkan patokan harga atas alarm pada kotak More Than. Lalu masukkan patokan harga bawah alarm di kotak Less Than. Klik tombol Register atau Modify untuk menyimpan pengaturan alarm. Pengaturan alarm yang sudah diinput akan masuk dalam tabel daftar alarm saham. Tekan tombol Close untuk kembali ke halaman awal dari Power Alarm. Tekan tombol Start untuk menjalankan alarm yang sudah dibuat. Lakukan hal yang sama jika ingin menggunakan Power Sell Alarm. Jika ingin menggunakan Gain atau Loss Alarm, pertama, masukkan kode saham yang diinginkan di kotak code. Kedua, masukkan jumlah lot saham yang dimiliki pada kotak quantity of holding. Ketiga, masukkan harga perolehan saham rata-rata pada kotak average price. Keempat, masukkan persentase patokan keuntungan pada kotak gain target. Kelima, masukkan persentase patokan kerugian pada kotak loss limit. Keenam, klik tombol register atau modify untuk menyimpan pengaturan alarm. Ketujuh, pengaturan alarm yang sudah diinput akan masuk dalam tabel daftar alarm saham. Kedelapan, tekan tombol close untuk kembali ke halaman awal dari Power Alarm. Dan kesembilan, tekan tombol start untuk menjalankan alarm yang sudah dibuat. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga video tutorial ini dapat membantu Anda penyaringan atau screening kondisi-kondisi tertentu pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, pilih menu Search Stock, lalu pilih 0111 Condition Search. Jenis-jenis screening yang tersedia dalam menu ini antara lain Technical Indicators, Price Analysis, Volume Analysis, Other Price Analysis, dan Foreigner Analysis. Pengguna dapat memilih kategori-kategori indeks yang ingin diamati. Klik kotak di sebelah kiri nama indikator sehingga keluar tanda checklist. Kemudian, pilih jenis technical indicator yang diinginkan. Pengguna dapat mengombinasikan beberapa jenis indikator yang tersedia dalam menu Condition Search. Ubah angka parameter pada indikator yang dipilih sesuai dengan keinginan. Pengguna dapat memilih jenis sinyal indikator yang ingin ditampilkan. Pertama, upward, yaitu menampilkan data harga saham yang terindikasi akan mengalami penguatan. Kedua, downward, yang menampilkan data harga saham yang terindikasi akan mengalami pelemahan. Klik tombol load untuk menampilkan data-data saham hasil screening. Daftar saham hasil screening akan ditampilkan pada layar sebagai berikut. Tombol Initiate berfungsi sebagai reset atau kembali ke pengaturan awal. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda.
Semoga video tutorial ini 813 di kolom search untuk membuka menu non-regular board order. Menu ini digunakan untuk mengirimkan order transaksi di pasar negosiasi atau negotiated board dan pasar tunai atau disebut juga cash market. Pada negotiated board, transaksi yang dapat dilakukan hanyalah pengiriman order advertising beli atau jual. Transaksi beli maupun jual pada pasar negosiasi ini hanya bisa match melalui dealing room. Sedangkan pada cash market, dapat dilakukan order transaksi jual beli saham di pasar tunai yang memiliki tanggal penyelesaian atau settlement date T+0. Untuk membuka menu 0813 non-regular board order juga dapat dilakukan dengan mengklik menu order, lalu common order. Kemudian pilih 0813 non-regular board order. Tampilan menu non-regular board order akan terlihat seperti berikut. Customer ID akan tertera di pojok kiri atas. Masukkan PIN, lalu tekan Enter. Margin ratio menunjukkan rasio margin atau rasio hutang saham yang diinput. Dengan mencentang prevent same order, akan mencegah order dengan harga dan jumlah yang sama. Total adalah jumlah estimasi nilai rupiah atas pembelian yang dilakukan. Unit adalah satuan volume yang berlaku di masing-masing market. Pada negotiated board, satuan yang dipakai adalah lembar atau share. Sedangkan pada cash market, satuan yang dipakai adalah lot. Type berfungsi untuk menunjukkan order yang bisa berlaku dalam satu hari. Untuk melakukan order beli dalam non-regular board market, klik Buy. Sebelum order dikirim, akan keluar notifikasi konfirmasi atas order beli yang sudah diinput. Dalam negotiated board, pada bagian market akan tertera advertise board. Sedangkan dalam cash market, pada bagian market akan tertera cash market. Klik tombol send apabila order yang diinput sudah benar. Klik tombol cancel apabila ada kesalahan atau order yang sudah diinput tidak sesuai dengan keinginan. Untuk melakukan transaksi order jual, klik sell. Ulangi langkah-langkah seperti dalam order beli. Pilihan amend order pada menu non-regular board order berfungsi untuk merubah harga atau volume dari order yang sudah dikirim ke Bursa Efek Indonesia yang masih berstatus open atau belum done. Pertama, klik IDX number. Kemudian, klik 2 kali pada kode saham yang ingin dirubah. Ubah harga atau volume sesuai keinginan. Lalu, klik send. Akan keluar notifikasi konfirmasi berupa informasi atas order yang telah diinput. Klik tombol send apabila order yang diinput sudah benar. Atau, klik tombol cancel apabila ada kesalahan pada order yang sudah diinput. Pada menu non-regular board order, withdraw order berfungsi untuk membatalkan order yang sudah dibuat atau telah dikirim ke Bursa Efek Indonesia yang masih berstatus open atau belum done. Pertama, klik IDX number. Kemudian, klik 2 kali pada order yang ingin dibatalkan. Klik send untuk membatalkan order. Akan keluar notifikasi konfirmasi berupa detail atas order pembatalan yang telah diinput. Klik tombol send apabila order yang dibatalkan sudah benar, atau klik tombol cancel apabila tidak jadi membatalkan order. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda.
Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam melakukan transaksi. Klik tanda pengaturan. Kemudian, pilih display. Dengan mengklik kotak tabel, Anda dapat mengubah warna background, header, sel tabel, garis internal, dan luar tabel sesuai keinginan Anda. Kemudian, dalam pengaturan warna tulisan pada layar, kami menyediakan 3 template tetap dan 1 template yang dapat diubah warna teksnya untuk harga saham yang naik, turun, tetap, dan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke pengaturan warna bingkai jendela HOTS. Active Frame dan Active Frame Text digunakan untuk mengubah warna bingkai yang aktif atau sedang digunakan beserta teksnya. Sedangkan Inactive Frame dan Inactive Frame Text diperuntukkan jika Anda ingin mengubah warna bingkai jendela HOTS yang sedang standby. Perubahan yang Anda lakukan dapat dilihat pada preview yang terletak di bagian atas kotak pengaturan. Pengaturan perubahan warna akan diaplikasikan pada tampilan layar yang baru dibuka dan hanya tidak diaplikasikan pada theme 1 dan theme 1/1. Untuk mengubah ukuran layar menjadi lebih kecil ataupun lebih besar, dapat diatur melalui pilihan Screen Aspect Ratio Setup. Silahkan pilih ukuran yang Anda kehendaki, kemudian klik Apply, lalu OK. Ukuran layar yang Anda pilih berpengaruh terhadap besar kecil tulisan dan tabel yang akan tampil. Khusus untuk menu Easy Desk, terdapat pilihan Environment Settings, ubah font, style, dan size sesuai keinginan Anda. Sekian video tutorial dari kami.